So, first of all, apa kabar semua? Baik. Baik, sehat. Adakah ini pertama kali Anda semua ke Malaysia? Ya. Jadi, perasaan Anda tentang Malaysia dan suasana di Malaysia bagaimana? Pembahasan Anda? Ini suasana apanya? Suasana Environment. scene metalnya atau Scene metalnya lah. scene metalnya ya? Kami tahu Malaysia itu dari band-band lama, semacam Silkanas, Branded gitu. Kami cuma merasa bahwa di sini scene-nya memang besar gitu. Tapi nggak terbayang kalau seperti kemarin malam crowd-nya gila seperti itu. Iya, luar biasa. Ya. Bagaimana pula dengan Sama sih. Ya, nggak tahu. Mangga Johor. Ya Johor ini memang apa ya? Scene-nya emang kecil Johor ya. Mungkin tidak sebesar KL Johor, tapi crowd-nya tidak terlalu ramai, tapi antusias metalhead-nya yang kita salut di situ. Jadi mungkin waktu kita main di sana itu yang bikin kita dapat semangat dari mereka juga. Ya, di KL mungkin beda. Very appreciated. Ya, scene-nya lebih besar KL. Kalau crowd sebanyak itu, realnya penonton kayak gitu, mainnya juga lebih enjoy juga. Dulu pula dengan Roy, macam mana? Tentang scene Malaysia ya? Ya sama seperti Sofian tadi, kalau sebenarnya jujur ya, kalau Dead Vomit formasi awal itu masih terpengaruh dari band-band Malaysia. Ini jujur saja, seperti Branded, Silkanat, Suffocation, Silent Death. Dulu sempat juga bawain beberapa lagu dari Suffocation sama Branded. Makanya kemarin sepanggung dengan Branded itu sangat, kalau menurut saya pribadi, itu mengingatkan saya sama formasi awal Dead Vomit dulu. Iya. Kita juga merasa terhormat kalau sepanggung sama Branded. Terus begitu melihat kalau perkembangan di metalhead Malaysia ini, apalagi ada perkumpulan seperti Indonesian Metalhead Kuala Lumpur, kita baru tahu ini, jadi semacam senang lah ternyata Indonesia dan Malaysia itu bisa bersatu di sini di Kuala Lumpur. Dia ada kan? Pop. Jadi kalau tadi kita bercerita tentang scene Malaysia lah kan, so kita bercerita tentang event Burn in Flames sendiri semalam. Macam mana? Event saya rasa bagus ya. Buat sebuah komunitas scene metal gitu didukung dengan event pasti akan lebih maju gitu kan. Tempat buat apresiasi band-band metal, kemudian tempat buat sharing-sharing informasi gitu ya. Jadi tetap harus ada gitu sih acara-acara seperti kemarin itu Burning itu. Ya. Bagaimana pula keterangan sama juga? Dari sound asik ya. Dari sound, kualitas soundnya memang dan saya dengarkan itu sound itu pernah dipakai, dikasih tahu kalau sound itu pernah dipakai sama salah satu band besar di Indonesia, band rock ya, slang ya. Jadi kita main dengan alat bagus, tentu juga rasanya juga seneng kan. Jadi kemasannya udah profesional. Bagaimana pula dengan venue dia, macam mana pendapat anda? Venue-nya asik. Untuk band metal udah laks lah. Udah laks lah. Untuk band metal udah keren. Keren. Terus sepertinya kita semua ini rindu akan gig seperti di Johor dan Kuala Lumpur kemarin, dengan venue yang tidak terlalu besar, crowd yang liar, itu yang kita rindu. Kalau anda berkata sedemikian, kalau anda kata kalau anda main venue besar tu,
adakah crowd dia macam asyik buat hal sendiri ke ataupun bagaimana? Maksudnya kalau macam, yalah, kalau setengah-setengah band memang dia akan macam, contohnya ada few bands yang rasa macam bila dapat main crowd yang ramai tu macam gitu, gua rasanya macam best. Tapi terbalik pula bagi pada anda yang bila yang orang katakan kita ada satu band yang nama agak besar, bila dapat main yang crowd yang agak sederhana macam tu, tak terlalu kecil tapi rasa macam enjoy. Ya, perbedaan film mungkin. Stage-nya nggak terlalu tinggi. Okay. Dengan penonton kedekatannya. Apalagi kayak semalam nggak ada barikade. Jadi enjoy. Ya, sepertinya kan sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya itu entah ditonton 1.000 orang atau dengan 10 orang, tapi dengan 10 orang yang kualitasnya sangat liar dan gaya ganas seperti tadi malam itu, menurut kami sangat excited, menyenangkan. More is better than Iya. Daripada 1.000 orang yang hanya diam saja. Tapi nggak tahu apa-apa. Ya. Alright. Jadi nak tanya tentang perkembangan terbaru dari Vomit. Mungkin ada album yang terbaru bakal dirakamkan ataupun ada next concert kali lepas ini bagaimana? Rencana nanti bulan Mei kita masuk record lagi buat album baru. Juni ya. Jadi kita masuk record lagi, kita bikin album baru. Mungkin sekitar 8-9 lagu dengan durasi yang agak lama. Yang sekarang ini yang paling baru ini kita baru saja merilis album pertama kami yang Eternally Deprecated itu. Belum dapat ya? Oh, nanti ada. Itu tahun 99 itu Dirilis semula. dirilis dan baru dijual kemarin pas event di Malaysia ini. Itu resmi baru dirilis kemarin ini. Di Malaysia lah. Iya. Memang sengaja kami prioritaskan untuk di sini dulu penjualannya. Baru di sale itu mungkin tanggal 10 mungkin. Indonesia. 10 di Indonesia. Iya. Kalau yang tadi tu album pertama 1999 dia dah Dirilis ulang. diulang. Karena dulu dirilis dalam bentuk kaset ya. Terus ada yang banyak permintaan dari teman-teman kalau itu dirilis dalam bentuk CD. Akhirnya baru sekarang ini terwujud. Oh, ya. Soundnya lebih kualitas. Jadi master. Di master aja sih. Sebab cuma mungkin lah, mungkin apa yang saya nampak kat sini lah. Kebanyakan ada, ni apa yang saya nampak. Sekarang ni banyak pula yang keluar pakai kaset di Malaysia lah. Oh iya. Ada juga mungkin itu trend lah. Iya. Itu tidak hanya terjadi di Malaysia saja. Karena di kota saya di Jogja itu ada yang band seperti itu yang saya tidak perlu menyebutkan nama. Kalau dengan merilis kaset mereka merasa lebih cold. Iya itu. Tapi menurut kami kita sesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Kalau memang sekarang ini lebih orang lebih simple di CD player, ya udah kita lakukan saja di CD player. Kalau untuk kaset belum tentu zaman sekarang semua orang itu memiliki Kaset player. tape player itu misalnya. Jadi kita tidak harus merasa Cult itu harus merilis kaset atau apa. Yang penting itu karyanya saja sih. Apalagi perawatan kaset susah, kan? Susah. Cuman bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun sudah bagus. Habis itu nanti ada berjamur, suaranya gelombang-gelombang. Iya, seperti itu. Rilis semua material kan, yang penting ialah macam yang cakap tadi, cara permainannya, cara dia punya dari segi albumnya bagaimana, kualiti album lah, bukan materialnya kan. Itu kan cuma buat media aja, buat Yalah, untuk mendengar ulang kembali. Kalau masalah, anda ada first release album 1999, sampai sekarang ada lebih kurang berapa album? 2. Sementara ya baru 2 dan 1 DVD ya. Adakah di tempat anda ada masalah cetak rompak? Kita membajakan. Pembajakan?
bajakan? Kalau untuk CD dan CD, kaset, DVD itu kayaknya enggak terlalu riskan di Indonesia. Yang terlalu riskan itu justru merchandise kayak kaos. Itu sangat riskan. Oh, I see. Jadi kalau misalnya kita ngerilis CD itu ya nggak ada. Gak ada masalah. Selama ini nggak ada masalah. Oh. Ya, hanya kaos aja sih yang banyak dibajak gitu. Iya. Tapi saya pernah sampai di Indonesia lah. Di Tanah Abang, saya ditanya lah. Saya tengok ada satu toko yang menjual kaos baju metal. Dia cakap, bang, ada kaos yang band tempatan. Nggak bisa di sini. Nanti bisa di Saman. Oh. Ya. Sebab kebanyakan band-band lokal memang menjaga dia punya trademark nama band apa semua kan. So I said, wah bagus lah. Tapi bila you cakap macam keset tak ada masalah, kaos pula ada masalah bajakan kan. Iya. Karena lebih apa ya? Kalau kaos itu di Indonesia itu karena mungkin lebih terlihat memakai kaos, mungkin mereka banyak yang memilih memakai kaos ketimbang membeli karya CD gitu. Tapi untuk menjaga itu sekarang kita dari Indonesia ada satu label gitu, satu label produk untuk merchandise. Kita selain dari official kita juga dari label itu sendiri. Nah, kalau dari Malaysia kan si Valis. Jadi kalau Valis untuk Malaysia, tidak dijual Indonesia. Dari Indonesianya ada. Dia orang kata kita jaga band dulu lah sekali. Ya, untuk menjaga aja sih. Jadi orang-orang biar tahu, oh ini ternyata dari si band atau dari label yang di Indonesia itu atau yang dari si Valis di Malaysia. Tadi you bercerita tentang album baru kan? Tadi ada lagu pun lebih kurang 8-9 lagu kan? Jadi di antara kalian ni siapa yang banyak mencipta lagu lah? Ataupun lagunya lebih kepada saya bagi basic riff contohnya, ada yang lain boleh tambah atau bagaimana tentang penciptaan lagu? Sebenarnya semua terlibat. Semua terlibat. Iya, semua terlibat. Semua masing-masing personil ada kontribusi ke dalam band gitu, seperti itu. Maksudnya it's not a one man show lah. One person yang buat semua atau macam tu lah. Maksudnya semua yang terlibat Ya, semua terlibat. Semua terlibat. Main drum pun mungkin ada melodi yang dikeluarkan, idea bagaimana kan. Ya. Dan menunjukkan yang Dead Vomit bukanlah satu one man show punya band lah. Ya, bukan one man show ya. Alright. Bumi Indonesia jadi pilihan utama dari band-band metal dari seluruh dunia untuk membuat tour. Jadi maksudnya overseas band, contoh macam Metallica ke Sepultura ke whatever yang overseas band. Adakah dia memberi kesan yang positif kepada arena metal ataupun ianya mendatangkan kesan yang negatif kepada arena metal dekat Indonesia? Maksudnya konsep luar daripada band-band luar, contohnya Masonic. Masonic. Adakah dia memberikan kesan yang positif ataupun negatif kepada arena muzik Indonesia sendiri? Muzik tempatan. Kalau menurut saya kesannya positif. Jadi kita bisa tahu kan bagaimana mereka bermain band secara profesional, menguasai alat yang bagus, menguasai alat dengan kondisi seperti itu tanpa kru gitu kan, tanpa kru mereka harus bekerja sendiri profesional seperti itu. Itu bisa buat kita sebagai sebuah pelajaran gitu. Berarti kita suatu saat misalnya seperti mereka, kita harus bisa seperti itu juga gitu. Ya, Benar dengan secara teknis gitu. Kurang lebih sama. Benar dengan Roy. Tentang itu band luar datang. itu menurut saya ada apa ya, impact itu kalau buat saya pribadi itu kita merasa bersyukur aja banyak band-band dunia yang datang ke Indon. Itu juga itu kita terlepas dari siapa yang bikin, kita yang penting adalah melihat band yang main. Jadi merasa daripada kita jauh-jauh ke
luar kayak Singapura, Malaysia. Kita bersyukur juga sih band luar tuh banyak yang datang ke Indonesia. Ya semacam apa ya, dampak juga biar tambah rame ya scene di Indonesia. Jadi boleh jadi reference kan. Iya, referensi juga. Jadi yalah macam kami nak pergi nak tengok contohnya orang Indonesia nak pergi nak tengok konser besar macam Hammersonic perlu ke Jakarta. Iya, iya. Of course ya. Jadi macam kalian tak perlu kan soalnya depan mata. So untuk enjoy lebih enjoy kan. Enjoy, ya. Yes. Right. Depan saya ni memang anggota asal dari Bumi. Anggota asli, anggota Asli. awalnya dia, tinggal dia. Yang tersisa tinggal saya dari awal. Yang paling awal tinggal saya. Setelah itu menyusul Sofyan, kemudian Oki. Mungkin yang lainnya punya kesibukan sendiri-sendiri yang masalah keluarga, pekerjaan dan lain-lain lah. Iya biasa. Ya. Ada. Nomor. Ya itu adalah sebuah band metal di situ kan. Band metal diuji dari situ. Kita punya keluarga, kita masih bisa komitmen nggak sama band? Ya betul. Ya kita punya kerjaan, kita masih bisa komitmen nggak sama band? Betul. Seperti itu. Jadi kamu bertiga ni memang orang kata full time musician ataupun ada kerja lain? Ada kerja lain. Ada kerja Ya, lain. cuman kita pilih pekerjaan yang bisa kira-kira kita bisa bagi waktu sama band gitu. Jadi pekerjaan nggak mengganggu band nggak ganggu pekerjaan. Ya. Freelance semua gitu. Freelance. Ya. Maksudnya motor musik tu freelance lah. Ya. Saling sebenarnya lingkungan itu sebenarnya saling mensupport lah. Dari keluarga, dari lingkungan. Itu ya support lah. Ya. Itu memang benda yang sama juga yang lagi di Malaysia. Ya. Sebab yelah, saya pun si band, so alhamdulillah semua yang penting band tu dia faham lah. Family first. For us is family first. Family first. Ada masalah apa? Adik mau kahwin contohnya kan. Mau tunang, mau sakit apa semua. Okay, pergi. Dapat kita kasi gig. For me that's important lah kan. Tapi rasa kalau macam tu insyaAllah lah. I think this the best line up for you all kan. I think for time being mungkin tak ada, kalau boleh faham itu mungkin tak ada masalah. Karena kita kan bisa dikatakan juga seniman. Yes. Kita tidak ditentukan oleh waktu, tapi kita yang menentukan waktu. Yep. Fleksibel jadi waktu buat kita. You all pun bukan musician. Yang orang kata yang income-nya 100% daripada muzik kan. Kalau income-nya memang full time dari muzik, barangkali yang mungkin tak boleh, nanti bulan ini nggak ada makan, perlu main muzik, papa mau kerja. Kalau dari musik jelas tidak bisa kita dapat duit dari situ. Musik hanya sebagai sebuah hobi. Iya, sebagai hobi. Kita istilahnya pengorbanan kita buat musik ini memang sudah terlalu besar gitu. Jadi memang kita sudah paham dari awal kalau musik metal ini tidak bisa untuk mencari uang. Ini cuma buat senang-senang aja, fun aja. Tapi bagaimana kita kemas secara profesional. Walaupun mungkin belum masa ini lagi lah barangkali. Ya, mungkin seperti itu. Tapi dari awal memang mindset kita udah seperti itu. Sebab ada juga di 3 band yang saya interview memang pekerjaannya memang full time musisi. Jadi memang bila bertanya dengan band Vomit, macam saya juga kan. Saya part time musisi. Jadi saya fikirkan. Tapi saya pernah mengalami kondisi ketika harus mengalahkan untuk band. Jadi jadi hobi ini tuh bisa waktu itu jadi dulu saya kerja di kantor. Setiap show bolos. Dan ketika harus bolos lama, bolos itu waktu itu ke Australia 1 bulan. Saya minta cuti, nggak bisa. Saya terpaksa keluar kerja. Ini pengalaman yang apa ya? Ini pengalaman yang datang beruntung lah. Ini kesempatan ini belum tentu datang lagi gitu. Iya betul. Iya. Saya lepas. Wes majikannya bagaimana? Gimana? Majikannya bagaimana? Ya udah, dengan konsekuensi saya harus keluar kerja. Saya keluar. Oh resign, oke. Ya betul. Hobi yang apa ya? Hobi yang
agak serius mungkin. Alright, okay, yes, itu sampai mental and then okay, jadi pencapaian terbaik di Vomit lah. Sepanjang anda kalian bersama dengan Vomit, pencapaian yang terbesar, yang terbaik lah bagi anda. Mungkin macam tadi bermain di Australia kemarin kali ataupun bagaimana? Apa ya? Macam pencapaian terbesar bersama dengan Vomit yang anda Selama ini belum ada sih, saya belum menemukan itu. Oh, Ya masih apa ya, masih belum puas dengan apa yang saya capai sekarang. belum. Ya, Maksud saya okay. target gitu ya. Mungkin ada target macam contohnya okay, bila aku bermain di Malaysia contohnya ataupun bermain di Singapura ataupun rasanya kalau boleh bermain di luar Asia Tenggara pun dah rasa macam best. Bagaimana dengan anda? Ya mungkin bisa keluar seluruh dunia. Luar. Ya. paling jauh show Dead Vomit di mana? Australia. Australia. Malaysia. Sama Malaysia ini. Jadi bagaimana crowd Indo di Australia lihat Dead Vomit? Crowd. Crowdnya mereka bagus, very appreciated juga. Ya. Jadi mereka memang apa ya? Mereka tidak menunjukkan misalnya kita datang, "Woi, kamu dari Indonesia," enggak seperti itu. Tapi ya resis itu enggak. Tapi mereka lihat main kita, begitu mereka suka musik kita, mereka appreciated gitu. Ya, membeli CD, membeli merchandise seperti itu. Bagus lah. Ya, crowdnya kurang lebih sama kayak kemarin. Ya, seperti itu. Mungkin anda nak komen apa-apa tentang pencapaian anda bersama Dead Vomit? Mungkin pendek-pendek aja siapa ya, album lah, kayak waktu kemarin keluar album, lebih ke albumnya. Setelah itu imbas dari album biar dijalani aja imbasnya seperti apa. Kalau saya pikir semua rock band pasti berimpian bisa tur. Iya kan, pasti itu impian semua band lah. Saya pikir kalau kayak Devo bisa ke Australia, ke Malaysia, kami lebih menganggap Devo beruntung sih. Iya, Devo beruntung bisa ke Australia, bisa ke Malaysia. Pencapaian mungkin lebih ke album ya, lebih ke album. Setelah itu nanti imbas dari album aja, kita ngeliatnya ke imbas dari album aja apa, imbasnya apa kita jalanin aja. Gimana? Ada yang paling lama? Kalau saya ya pencapaian yang paling apa ya tadi? Paling praktis lah. Paling itu untuk mempertahankan band selama 17 tahun. Untuk seorang manusia aja 17 tahun itu pasti dirayakan dengan apa ya namanya? Kalau di Indonesia sih istilahnya Sweet 17 ya. Yeah. Ya sampai sekarang saya tidak bisa membayangkan kok Dead Vomit bisa bertahan sampai sekarang ini 18 tahun. Kita udah lewatin 17 tahun. Saya harap bisa terus eksis sampai kita tidak mampu lagi bermain band. Dan juga bisa ternyata selama 18 tahun ini ya bisa diterima di Malaysia misalnya. Itu sebenarnya dari awal itu sebenarnya kita nggak impian ke Australia. Kita justru ke negara serumpun kita, Malaysia, Singapura, dan baru sekarang ini terwujud. Itu sebenarnya udah buat saya membanggakan. Ya itu aja. Tentang apa pendapat anda tentang opening band yang bersama-sama dengan anda semalam? Itu di luar dugaan saya, benar-benar di luar dugaan saya. Ada apa ya? Saya tidak akan bayangkan kalau band Malaysia akan bermain se-perfect acara kemarin di Johor sama di Kuala Lumpur. Gitu. Benar-benar di luar dugaan saya gitu. Ya. Mainnya benar-benar bagus gitu, bersih gitu mainnya. Yang anda expect-nya kira band yang masih biasa daripada anda barangkali? Enggak sih.
saya kira mereka bermain jadi juga bermain luar biasa gitu. Bener banget gitu. Dari band awal sampai band terakhir itu sampai Branded itu yang saya benar lihat itu mereka bermain bagus. Ya, di Johor juga seperti itu. Ya. Kalau saya basicnya dulu ini, selain mendengarkan band Amerika Eropa, saya juga mendengarkan band Malaysia. Ya macam kayak Leroy bilang lah, Silkana, Silent Dead, Brenda Demisor, Sensor, Suffocation kayak gitu kan. Yang saya tahu mereka soundnya old school dari dulu. Ya. Dan sampai sekarang saya lihat di Johor, di ini KL, mungkin ada beberapa band yang pernah saya dengar dan main, dan beberapa band yang saya belum pernah dengar dan baru tahu tadi malam. Semuanya masih bermain dengan sound old school dan musik old school. Itu yang apa ya? Di genre ini kan juga ada tren. Brutal Death kan juga termasuk tren tahun 90-an ke atas, 95 ke atas mereka juga termasuk tren. Ini mereka bertahan tetap di old school, tetap di death metal, death thrash. Itu kan susah seperti itu. Itu susah. Dengan resiko mungkin kalau di Indonesia pada saat itu ketika trennya ke Brutal Death itu dengan resiko kehilangan masa. Seperti itu kan ego yang susah, ego yang susah. Untuk mempertahankan sesuatu yang begitu lama kan. Yang memandang itu sebagai sesuatu yang agak bagus ya. Bagaimana dengan opening band yang berhasil bersama Anda sebenarnya? Kebetulan kemarin saya sempat beberapa band yang saya lihat itu, yang saya lihat apa ya, yang masih ada di benak pikiran saya itu seperti Sakrot, itu si Asri itu, metalcore ya. Itu menurut saya bagus. Kalau misalnya ada kesempatan mereka bisa main sepanggung dengan Burger Kill, itu sangat luar biasa. Itu mereka pantas kayaknya main sepanggung dengan Burger Kill. Kemudian kedua itu ada yang mengcover band apa yang kemarin mengcover Dead di Kuala Lumpur. Oh, Died. Apa? Died, bandnya Died. Died, ya. Itu saya sangat suka. Mereka rapi mainnya. Kalau di Johor itu namanya Kuku Besi, yang bawain Sepultura juga. Itu saya sempat ngelihat itu mereka rapi mainnya. Kemudian yang pasti Branded. Itu saya benar-benar salut dari dulu sampai sekarang mereka tetap konsisten. Dan satu lagi band barunya itu Six Society. Drummernya sangat atraktif ya. Saya suka kemarin Six Society, Branded, apa lagi? Sakrot, sama Kuku Besi, Died. Ya. Okey, so kata-kata terakhir anda untuk peminat Malaysia. Apa aja itu. Selalu skip. Sama sebenarnya. Thanks buat semua ini aja deh. Thanks buat semua penyelenggara acara di Johor, KL, semua Malaysian Metalhead Death Metal, semua Indonesian Metalhead Death Metal yang udah datang ke gigs kemarin buat supportnya, buat semuanya, mungkin buat scene-nya saya yakin scene di sini kuat, saya yakin kuat. Mungkin entah gimana kondisi di sini untuk melebarkan lagi, saya yakin mereka pasti tahu. Pertahankan aja seperti itu aja, mungkin seperti itu aja. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih semua yang sudah membawa Dead Vomit ke Malaysia, terutama The Four Horsemen dan Indonesian Metal Kuala Lumpur. Itu saya tidak bisa hanya dengan mengucapkan terima kasih, tapi yang jelas mereka itu pertama yang membuat kita ada di top of mind, yang membuat salah satu sejarah dari Dead Vomit itu sendiri. Semoga musik kami bisa diterima di Malaysia. Speechless. Nggak bisa ngomong lagi. Nanti pakai mereka. Alright. So thanks a lot, Dead Vomit. InsyaAllah mungkin kita boleh jumpa lagi.
semoga. Semoga ini bukan kali pertama dan terakhir. Dia tadi insya Allah dia datang lagi. Pasti kalau ada kesempatan lagi, pasti kami datang lagi. Pasti itu. Pasti. Oke. Baik. Jadi, just borak lah. Kita start.